Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita melanjutkan bahasan kita di Riyadhus Shalihin bab yang ke-88 atau bab yang ke-5 di Kitabul Adab. Bahasan tentang adab-adab. Bab yang kelima ini, bab kelima, keenam, ketujuh, ini semua bicara tentang adab berbicara. Adab berbicara. Dimulai dengan bahasan tentang Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan babu istihbabi tibil kalam wa talaqatul wajhi 'inda liqa'. Bahasan tentang anjuran untuk berbicara dengan baik dan berwajah ceria di saat bertemu. Jadi di sini ada dua hal yang dibahas oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Yang pertama adalah berbicara dengan santun, berbicara dengan tutur kata yang baik. Yang kedua, berwajah ceria ketika bertemu. Tentu dua hal ini saling berkaitan ya. Ketika bertemu, wajah dianjurkan untuk berwajah ceria, dan ketika dia berbicara dianjurkan berbicara dengan kata-kata yang baik. Kalau wajah ceria, tentu kita semua tahu ya, apa yang dimaksud dengan wajah yang ceria. Tapi kalau kata-kata yang lembut, mungkin ini akan berbeda antara satu budaya dengan budaya yang lain, satu suku dengan suku yang lain ya. Kalau kita bicara dengan bahasa daerah masing-masing ya, kalau bicara dengan daerah masing-masing pasti akan berbeda antara satu dengan yang lain. Jawa sendiri aja banyak sekali di situ ya. Di Pulau Jawa ada Betawi, ada Sunda. Sunda saja macam-macam ya, ada tingkatan-tingkatan dengan level-levelnya. Kemudian ada Jawa Tengah. Jawa Tengah sendiri bermacam-macam ya, begitu seterusnya. Sumatera, Kalimantan. Kalau bicara kata-kata yang santun lembut dengan daerah masing-masing pasti akan berbeda antara satu daerah dengan daerahnya. Lalu bagaimana mengukurnya? Mengukurnya adalah kalimat santun menurut daerah masing-masing ya, kalimat santun menurut daerah masing-masing. Tapi kalau kita berbicara dengan bahasa Indonesia ya, yang merupakan bahasa untuk semua, maka kata yang santun itu bisa difahami oleh semua orang, bisa diucapkan oleh semua orang ya, maka ini yang lebih enak untuk kita gunakan. Jadi dianjurkan, disyariatkan, dan ini merupakan adab mulia, dan ini merupakan ciri orang yang beriman, yaitu ketika dia berbicara, dia akan berbicara dengan kata-kata yang santun. Kata santun apa? Yaitu kata yang bisa difahami oleh semua orang bahwa ini adalah kata-kata yang baik ya. Ini adab.
ini kemuliaan bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini adalah sifat para nabi dan rasul. Mereka para nabi dan rasul bukanlah seorang yang fahish, tutur kata yang kasar. Badhi, bukan sosok yang berbicara dengan kata-kata yang kotor, jorok. Wala ta'an, bukan sosok orang yang suka mencela orang lain, mencaci orang lain, tuduhan-tuduhan kepada orang lain. Tidak, ini bukan sifat seorang nabi. Ya. Lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bukan sosok yang berbicara dengan kata yang kotor, jorok, kasar, tidak, wala mutafahish, dan beliau juga tidak memaksakan diri untuk berbicara itu. Ya, tetapi tutur kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lembut, halus. Anas bin Malik bercerita bahwa saya tidak pernah memegang sesuatu yang lebih lembut daripada tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya tidak pernah mendengar Rasulullah SAW mengatakan kepadaku, kenapa kamu lakukan ini dan kenapa kamu tidak melakukan yang itu. Ya. Jadi ucapan Rasulullah SAW lembut, selembut tangannya, seolah-olah Anas bin Malik ingin mengatakan demikian. Itulah dan inilah akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya jika ada seorang mukmin yang menerapkan adab ini, berarti dia telah melakukan firman Allah, berarti dia telah melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di zaman itu banyak orang yang masuk Islam karena mendengar tutur kata Rasulullah SAW yang halus, yang lembut, yang santun. Ini menjadi penyebab terbesar mereka masuk Islam karena melihat kelembutan akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bisa demikian? Karena tutur kata yang indah, tutur kata yang baik itu ibarat magnet yang memiliki daya tarik yang begitu besar, memiliki daya tarik yang luar biasa pada objeknya. Rasulullah SAW mengatakan, inna minal bayani la sihra. Sungguh ada satu sihir yang termasuk sihir yang boleh. Apa itu? Tutur kata yang bagus, tutur kata yang menarik, tutur kata yang santun. Artinya tutur kata yang baik, santun itu mampu menarik orang yang mendengar dia, mampu menjadikan orang yang mendengar dia itu jadi apa? Jadi mendengarkan dia, jadi mengikuti dia. Makanya orang-orang yang ingin menjual barang, dia pasti menggunakan trik ini untuk menggait orang itu membeli barangnya dia. Jadi orang beriman tentu lebih utama, lebih berhak, lebih layak untuk berbicara dengan tutur kata yang baik daripada para sales dan para marketing itu. Karena orang beriman berbicara dengan tutur kata yang baik, santun, itu didasarkan atas apa? Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, iman kepada Al-Qur'an. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berbicara dengan tutur kata yang baik. Jadi orang beriman bicara dengan tutur kata yang baik itu karena dorongan iman. Adapun mereka pelaku dunia, mereka tutur kata yang baik hanya karena apa? Karena
karena dunia, karena harta. Itulah bedanya orang beriman dengan pelaku dunia. Dia akan mendapatkan apa yang dia mau dari dunia itu, tapi dia tidak akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lain, dunia dan akhirat. Orang beriman, dia bisa mendapatkan semuanya dengan kesantunan, tutur kata yang sopan dan baik itu. Jangankan manusia yang bakal mendengar dia, binatang pun akan nurut dan akan mendengar dia ketika dia berbicara dengan penuh kesantunan. Nah, di sini disebutkan dua ayat oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Yang pertama surat Al-Hijr ayat 88. Ini ayat yang panjang, beliau penggal berkaitan dengan pembahasan saja. Allah berfirman, waqfid janahaka lil mu'minin. Makna aslinya waqfid itu adalah turunkan, rendahkan. Janahak, sayapmu, lil mu'minin, untuk orang-orang yang beriman. Jadi maksudnya apa? Maksudnya apa? Turunkan sayapmu untuk orang-orang yang beriman. Penjelasan yang cukup detail disajikan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari di tafsirnya yang wafat tahun 310. Beliau bilang begini, Allah berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan Rasulullah SAW, dan juga ini perintah kepada seluruh umatnya. Apa isinya? Ini menarik penjelasan beliau. Yang pertama, maknanya adalah alin liman amana bik, lembutlah kamu kepada orang yang beriman kepadamu. Lembutlah kamu kepada orang yang beriman. Faham? Kemudian yang kedua, maknanya qarribhum minka. Qarribhum minka, dekatkanlah mereka dengan dirimu. Maksudnya juga dekatlah kamu dengan mereka. Jadi yang pertama apa? Lembutlah kamu dengan mereka, yaitu orang-orang yang beriman ini. Lembutlah. Lembut dalam berbicara. Lembut bicara itu gimana? Ya udah sesuai dengan bahasa masing-masing kan gitu ya. Bahasa Indonesia punya diksi-diksi kata-kata yang lembut. Jadi lembutlah kamu kalau bicara. Yang kedua, dekatlah kamu dengan dia kalau ngomong. Ya, maksudnya apa? Jangan apa? Teriak-teriak, ngomong ngapain? Gak usah teriak-teriak gitu. Terus yang ketiga, wala taghlud alaihim, jangan kasar sama mereka. Jangan kasar. Maksudnya apa? Tutur katanya jangan kasar. Tutur kata kasar itu apa? Ya kita tahulah dalam bahasa Indonesia tutur kata kasar itu apa gitu kan. Begitu juga dalam bahasa daerah masing-masing gitu ya. Tutur kata yang kasar itu seperti apa kita tahu. Yang keempat, wala tajfu bihim, jangan kaku kamu sama mereka. Ya, jangan apa? Kaku. Tahu kaku? Kaku itu apa? Sikapnya itu kaku sama orang gitu. Nggak ada apa? Maksudnya apa? Nggak ada senyumnya, mukanya nggak ada ceriahnya gitu ya. Kayak ditagih utang aja gitu ya.
Ya, kaku muka. Gimana Mas? Ya. Jadi kayak orang-orang ini kayak apa? Sombong, ya, nggak menghargai orang, ngerendahkan orang kan gitu kan. Ya, yang jangan kaku, maksudnya apa? Yang ramah gitu sama orang. Oh iya, gimana Mas kabarnya? Insyaallah. Siapapun dia, mau orang yang dianggap strata rendah di masyarakat, ya, tukang sampah atau apa, tetap kita harus apa? Ramah sama mereka. Ini luar biasa ini jamaah. Nah, ini 4 penjelasan dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ya. Apa tadi 4 itu? Apa? Lembutlah pada setiap orang yang beriman. Yang kedua apa? Dekatkan Anda dengan dia. Yang ketiga apa? Jangan kasar kalau ngomong. Ya. Yang keempat, jangan kaku. Jadi lembut ini yang dimaksud di sini adalah tutur kata. Lembut itu tutur kata. Dekat, jangan ngomong kasar, jangan kaku. Kaku berarti dengan apa? Sikap. Ya, sikap. Artinya yang senyumlah kamu. Ya, senyum, mukanya ceria. Rasulullah SAW ditegur karena beliau mukanya nggak ceria gitu. Beliau pun Rasulullah SAW ditegur karena muka Rasulullah SAW tidak ceria. Gara-gara apa? Gara-gara Abdullah ibnu Ummi Maktum datang, muka beliau ditekuk. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia berwajah musam dan dia berpaling ketika datang seorang yang buta. Ini teguran, tapi negur dengan cara yang mulia. Al-Quran negurnya mulia. Ya. Jadi inilah. Jadi siapapun yang datang. Ini Abdullah ibnu Ummi Maktum buta. Kemudian nasab dan keturunannya dibawa. Sedangkan yang di depan Rasulullah SAW orang-orang yang nasabnya di atas daun gitu kan istilahnya kan ya. Itu ditegur sama Rasulullah. Ramahlah kamu sama dia. Walaupun dia buta, walaupun dia nasabnya rendah. Kenapa? Justru dialah yang ingin menginginkan kebaikan pada dirimu gitu ya. Jadi inilah nunjukin bahwa kita disuruh ramah, santun sama orang. Siapa dia? Siapapun, walaupun stratanya dinilai rendah oleh masyarakat. Ayat yang kedua senada dengan ayat ini sama. Ya, maknanya sama sebetulnya. Yaitu surat Al-Imran ayat 159. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Ya, walau kunta, andai kamu wahai Muhammad Rasulullah SAW fadwan ghalidhal qalbi, kasar, kaku sama orang, lan faddu min haulik, orang akan lari, mereka lari dari kamu, nggak ada yang suka sama kamu. Berarti ayat ini senada dengan yang di atas. Perintah untuk apa? Perintah untuk melakukan 4 hal yang tadi itu. Dan juga senada dengan ayat ini adalah firman Allah di surat Al-Imran. Tidak disebutkan di situ. Ayat 159. Maaf. Ya, benar, surat Al-Imran. Yang tadi surat Al-Imran ya. Maaf. Sebelumnya yang di depannya surat Al-Imran itu menarik. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Dengan rahmat Allah lah kamu itu bisa lembut. Berarti kalau seseorang itu melakukan 4 hal tadi, berarti dia adalah orang yang mendapatkan apa? Rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
dia dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini adalah prinsip dalam bermuamalah, dan ini prinsip dalam akhlak terhadap sesama muslim. Ya. Ini akhlak, yaitu apa? 4 hal tadi: lembut, apalagi? Dekat, jangan kasar, dan jangan kaku. Ini akhlak yang luar biasa, jamaah. Kita harus camkan itu, terutama kaum perempuan, ya, hati-hati ini. Ya. Ala ukhbirukum bi ahlin nar, maukah kamu saya tunjuki penghuni neraka? Siapa? Kullu jawadhin mutakabbir, yaitu sosok orang yang kasar sama orang, sombong. Ini sosok penghuni neraka, kata Rasul SAW. Ngomong kasar, ya, ngomong sombong dia, tinggi, kaku sama orang. Kita harus perhatikan ini semuanya, laki perempuan, terutama kaum wanita yang memang problem besar perempuan itu adalah di mulutnya. Ya, seperti sabda Rasulullah SAW di riwayat Bukhari Muslim, innal mar'ata khuliqat min dil'in wa inna a'waja ma fid dil'i a'lah. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok itu atasnya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa yang dimaksud paling bengkok atasnya itu adalah mulutnya. Ya, mulut perempuan ini luar biasa ini ya. Jadi hati-hatilah perempuan dengan mulut-mulut Anda ini, ya, berbahaya, ya. Mungkin kalau dengan orang lain Anda akan santun dan luar biasa, kesantunan dan kelembutannya hebat, ya. Tapi kalau di rumah dengan suaminya, dengan anak-anaknya, di situ akan kelihatan aslinya. Kita lihat hadis yang disajikan di bab ini adalah hadis Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin, faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Lihat deh, berhati-hatilah dari api neraka walaupun dengan sepotong kurma. Siapa yang tidak mendapatkannya, maka dengan tutur kata yang baik. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Maksudnya apa? Maksudnya adalah hindarilah api neraka, ya, hindari api neraka, hindari azab neraka jahanam. Gimana caranya? Dengan sedikit harta kalian, dengan sedekah. Bisyiqqi tamrah, walaupun sedekah kalian itu dengan harta yang sangat sedikit sekali, maka sedekah dan rajin sedekah itu bisa menghindar diri kita dari azab neraka. Tentu dengan syarat apa? Dia seorang yang mukmin, beriman kepada Allah, ikhlas, mengharap ridha Allah semata di akhirat nanti, dan hartanya dari harta yang halal. Kalau kamu tidak memiliki harta untuk bersedekah, maka lakukanlah cara yang kedua. Apa itu? Fabi kalimatin thayyibah, tutur kata yang baik. Maka dua hal ini bisa menghindarkan diri kita dari azab neraka. Contoh, ada seseorang yang meminta-minta kepada kita. Kalau kita memiliki sesuatu yang bisa kita berikan, berikanlah. Karena sedekah ini akan mencegah dari diri kita bala, bencana, dan azab di neraka nanti. Kalau tidak memiliki sesuatu untuk yang bisa kita berikan kepada dia,
maka ucapkanlah tutur kata yang baik, minta maaf, mohon maaf Pak. Ya. Tutur kata yang baik dan pula dengan wajah yang apa? Yang ceria. Maaf Pak, enggak ada Pak. Lu melotot, wajahnya enggak enak, janganlah. Fabi kalimatin thayyibah. Kalau enggak ada yang bisa Anda berikan, ucapkan kata-kata yang baik dengan wajah yang ceria. Orang pun senang nerimanya. Oh iya. Lihatlah indahnya syariat Islam. Dan dua hal ini bisa mencegah diri pelakunya dari apa? Bencana di dunia, dan mencegah diri dari bencana di akhirat berupa apa? Azab neraka jahanam. Nah, ini luar biasa. Hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, wal kalimatu thayyibatu sadaqah, muttafaq alaih. Tutur kata yang baik itu adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lihat jamaah. Jadi ternyata sedekah itu bukan hanya sekedar dengan apa? Dengan harta. Tapi sedekah pun bisa dilakukan dengan tutur kata yang baik. Apa bentuknya tutur kata yang baik? Nasihat, ya, nasihat, atau obrolan-obrolan yang disampaikan dengan kalimat yang bijak, yang baik, dengan wajah yang apa? Ceria. Kenapa melakukan itu? Karena iman kepada Allah, karena ingin mengharap pahala dari Allah, bukan karena ingin dagangannya apa? Laku, enggak, bukan karena itu. Tapi karena memang ingin mendapat pahala dari Allah. Saat itulah tutur kata yang baik dia, setiap kata yang dia keluarkan itu bernilai sedekah. Sedekah itu apa? Sedekah itu pahalanya 10 kali lipat atau 700 kali lipat, bahkan berlipat-lipat ganda. Ya. Allahu Akbar. Jika seseorang bisa masuk neraka gara-gara mulutnya, maka seseorang pun bisa masuk surga karena tutur katanya dia yang baik. Makanya hadis di atas tadi, kalau kita bisa bersedekah kepada orang di depan kita, maka lakukan ini yang mulia. Berarti tetap yang mulia itu sedekah atau tutur kata? Sedekah. Jangan sampai kita berpikiran udah nggak usah ngeluarin duit, yang penting senyum. Ya bakhil namanya Mas. Itu pelit namanya. Nah katanya kan tutur kata baik sedekah Ustaz. Iya, tapi kan kamu punya duit. Ya sedekahlah walaupun dengan sepotong kurma gitu loh, walaupun sedikit kecil sedekah. Kalau nggak punya apa-apa, nah baru tutur kata yang baik. Nah, inilah indahnya Islam. Apalagi dua-duanya, ya sedekah dengan harta, ya tutur kata yang baik. Yalah double-double pahalanya, Pak. Hadis yang berikutnya yaitu hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq, rawahu Muslim. Jangan sekali-kali kalian itu meremehkan kebaikan sedikit pun, walaupun kebaikan itu bentuknya adalah Anda bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Jadi kebaikan itu ternyata bentuknya itu beraneka ragam, jenisnya itu macam-macam kebaikan itu. Dan semua kebaikan itu pasti akan melahirkan kemuliaan pada diri pelakunya. Makanya jangan kita menilai kebaikan itu dengan perasaan, tapi nilailah kebaikan itu karena itu adalah perintah Allah dan Rasulnya.
Kalau kita menilai kebaikan dengan perasaan, kita akan mengatakan, alah cuman air putih aja minta surga. Umpamanya kan gitu kan. Alah cuman air putih. Kan? Kadang kita menganggap remeh kebaikan itu karena apa? Karena perasaan kita. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, jangan meremehkan kebaikan. Karena apapun yang baik itu adalah perintah Allah dan Rasulnya. Selama itu perintah Allah dan Rasulnya, itu kemuliaan, jangan diremehkan. Buktinya apa? Sedekah dengan sepotong kurma. Buktinya apa? Bermuka senyum, ramah. Ada penafsiran yang menarik dari Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti di dalam tafsirnya, ketika menafsirkan ayat di surat Al-Insan. Ya, Al-Insan ya. Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum wa laqahum nadratan wa surura. Apa artinya? Inna nakhafu min rabbina, sungguh kami takut kepada Rabb kami. Yauman, suatu hari di mana wajah kita abusan qamtarira, wajah kita nanti saat itu ditekuk, apa ya, wajah yang ditekuk, kusam, kusut, ya, penuh dengan kehinaan, tegang, hina. Kami takut wajah kita seperti itu nanti. Apa maksudnya? Kata Imam Muhammad Amin Asy-Syanqiti, inilah penduduk surga. Mereka di hari kiamat nanti, wajah mereka nggak akan seperti itu. Wajah mereka tidak akan wujuhun yauma idzin khasyi'ah. Wajah mereka tidak akan tertunduk, hina, ditekuk, dilipat, takutan. Enggak. Wajah mereka nggak akan seperti itu. Kok bisa? Iya, karena mereka di dunia senantiasa wajahnya tersenyum ketika orang fakir miskin itu meminta kepada dia. Karena konteksnya ini kan bicara tentang sedekah, ya kan? Innama nud'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Inna nakhafu min rabbina, kami memberi makan kepada kalian, bersedekah kepada kalian karena Allah. Kenapa? Karena kami takut nanti di akhirat wajah kami ini seperti itu. Jadi al jazaa'u min jinsil amal, inilah balasan sesuai dengan. Jadi ketika di dunia ngelihat fakir miskin, wajahnya itu ceria, Pak, senang. Karena apa? Karena iman sama Allah, karena iman sama Rasul SAW, karena iman dengan Quran, dengan hari akhir ceria. Terus dibantu, kalau dia ada dia bantu dengan. Inilah penghuni surga. Tapi ketika mereka ngelihat orang miskin, ngelihat saudaranya yang nggak mampu, aduh telepon, paling minta duit deh. Iya ya. Apa? Aduh WA. Siapa biasa. Padahal dia WA atau telepon bukan mau minta duit, cuman apa? Ya perasaan dia yang sakitnya orang. Ditemui temannya, aduh paling minta tolong lagi tuh orang. Sakitnya orang jemaah. Jadi kalau melihat orang-orang seperti itu, wajahnya sudah diapain? Ditekuk dulu, kusut dulu wajahnya. Maka nanti di akhirat pun wajahnya dia akan apa? Kusut wajahnya. Hanya orang beriman tidak mau, saya nggak mau wajah saya kusut, saya nggak mau wajah saya ketekuk, saya nggak mau wajah saya hina, saya mau wajah saya wujuhun yauma idzin na'imah, saya mau wajah saya ini senyum. Makanya falaqahum nadratan wa surura, maka Allah pun akan memberikan kepada dia wajah yang bercahaya, berseri-seri karena dia bahagia. Kenapa?
karena wajahnya wajah orang yang ibadah, karena wajah orang yang baik sama orang dengan senyuman manis dan santunan. Luar biasa kan? Jadi sedekah, senyuman manis itu kalau niatnya karena Allah, mengamalkan perintah Rasul SAW, mengharapkan akhirat yang baik, ini yang senyuman berpahala. Berarti tidak semua orang yang ramah itu dapat pahala. Apa yang membedakan? Innamal a'malu, kadang ramah karena apa? Biar laku barangnya ya. Ada atau basa-basi aja dia. Mari Pak, iya gimana kabarnya Om? Baik Pak. Basa-basi doang ya. Ya kan nggak semua orang yang senyum. Faham sampai di sini? Oke, bab yang berikutnya masih berkaitan dengan adab berbicara. Imam Nawawi mengatakan babu istihbab bayanil kalam wa idahihi lil mukhatab wa takririhi liyufham idza lam yafham illa bidzalik. Apa itu? Bab anjuran untuk menjelaskan pembicaraan dia, mempertajam bagi audiensnya yang dengerin, dan mengulang-ngulang agar si fulan itu faham kalau dia tidak faham. Ya, faham tidak? Jadi bab ini apa? Kalau bicara sama seseorang, bicaralah dengan kalimat yang jelas. Kalimat yang jelas, kata-kata yang jelas. Kalau Anda melihat ini kayaknya nggak paham ini, ulangi lagi dengan pelan-pelan lagi. Inilah adab dalam berbicara. Jadi berbicara dengan kata atau diksi istilahnya, dengan kata yang gampang difahami oleh orang. Ya. Terkadang orang itu gimana jamaah? Ketika dia berbicara di depan orang banyak, dia akan menggunakan kata-kata yang menunjukkan bahwa dia ini seorang intelektual, seorang yang memiliki kemampuan keilmuan yang tinggi. Akhirnya dia menggunakan diksi kata-kata asing, kata-kata yang sulit dimengerti sama orang. Ingin apa? Nunjukin, wah ini intelektual. Ya harusnya kita bisa intelektual gitu kan ya. Dalam bahasa Jawa kan elek artinya kan Jawa. Ini bukan petunjuk Nabi, itu sombong namanya. Bicara dengan kata-kata, dengan diksi kata yang difahami oleh masyarakat semua. Jangan gunakan bahasa asing. Ini adalah interpretasi, ini adalah bahasa kayak nunjukin dia ini orang yang apa? Gaya tok kata orang Jawa Timur, Mas, kakean gaya Mas. Ini bukan petunjuk Nabi. Bicara dengan kata-kata yang mudah, gampang, orang lain mencerna dengan baik. Kalau dia nggak paham, ulangi lagi. Nggak paham, ulangi lagi. Paham jemaah? Ini adalah sunnah Nabi. Saya dulu punya ustadz, nggak tahu masih ada atau enggak beliau ya. Zaman itu aja umurnya udah 60-an tahun. Di Libya dulu ngajarin pelajaran namanya usulul fiqh. Ini pelajaran kalau di kuliah syariah paling rumit, karena itu pelajaran tentang ilmu alat fikih, bagaimana cara melahirkan hukum. Jadi bagaimana melahirkan hukum, metodologi penetapan hukum gitu ya. Rumit ilmu itu. Itu konsentrasinya, spesialisasinya Dr. Musyafa, Dr. Irwandi, itu rumit itu ilmu itu Mas. Belajar itu rumit sudah, logika hukum berpikir gitu ya.
Kalau sudah kena pelajaran itu udah siap-siap, udah konsen, perut jangan kenyang. Jadi kalau kenyang nggak nyambung terus. Udah mending lapar daripada kita kenyang terus gak paham nanti. Udah sepuh beliau rahimahullah, nggak tahu sudah meninggal apa enggak lah, kita doain aja lah. Namanya Dr. Ahmad Al-Khatam, Sudani, Sudan beliau. Tinggi, hitam gitu. Kalau ngajar memang gayanya suaranya keras karena orang Afrika ya. Tapi kalau jelasin itu kata-katanya itu satu urunut gitu kan. Habis itu kita ditanya, fahimtum, faham. Itu kalau udah ngelihat muka kita terus kayak gini. Allahu Akbar, kata beliau terus keberat. Tahu dia kalau kita nggak paham. Tayyib, nggak apa-apa. Ana ulangi lagi, diulangi lagi dengan menggunakan bahasa yang berbeda. Satu. Faham? Nah, udah mulai faham. Ana ulangi lagi biar inti lebih ngerti lagi dulu. Kata jemaah. Inilah seharusnya seorang guru itu. Ya. Emang sampai seperti ini diajarkan oleh Rasul SAW? Iya. Begini ini cara berkomunikasi itu diajarin sama Nabi. Karena ini adab. Ya. Dalilnya apa? Nih ada 2 hadis. Pertama hadis Anas bin Malik bahwa Nabi SAW kana idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan hatta tufhama anhu wa idza ata ala qaumin fasallam alaihim sallama alaihim thalathan, rawahul Bukhari. Bahwa Nabi SAW jika berbicara dengan satu kalimat beliau mengulanginya 3 kali sampai difahami benar. Dan jika beliau menemui beberapa orang, beliau mengucapkan salam 3 kali. Kenapa? Biar mereka yang nggak dengar jadi dengar. Tapi kalau sudah dengar semua, nggak usah diulang-ulangi. Kayak penceramah-penceramah yang cari sensasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab dikit. Ini jawabnya nggak seru. Kita ulangi lagi. Lah ini sih cari sensasi Pak, nggak bener. Maksudnya di sini adalah ngucapin salam, mungkin sebagian belum dengar, diulangi lagi. Ya, jadi inilah adab Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbicara. Biar apa? Biar orang itu faham. Kenapa? Karena tidak semua orang berada dalam kecerdasan yang sama. Jadi ngomong pelan-pelan saja. Biar semua orang itu ngerti. Pelan itu gimana? Ya sesuai dengan apa? Watak masing-masing kan gitu kan. Ya, pelannya orang Jawa Timur ya begini kan gitu kan. Lah kalau pelannya orang Ciamis kan gitu kan pelan gitu. Pelannya orang Solo lain lagi, Pak. Jadi kan pelan itu juga sesuai dengan apa? Budaya. Lah orang Arab suruh ngomong begini juga sulit. Mesti ngomong cepet banget dia. Loh bukan cepet bagi dia, pelan itu. Nah, jadi pelan itu akan sesuai dengan apa? Kebiasaan masing-masing. Lah orang Betawi ente suruh ngomong, "Pak, gimana kabarnya?" Nggak bisa. Lo kemana? Lo kenapa kemarin tuh? Lo ngomong kan gitu, pakai orang dikejar-kejar begitu kan. Siapa? Orang Betawi. Coba aja lihat Betawi, Kampung Melayu, Betawi, Kebon Jeruk, ke Betawi, Pejompongan, kan gitu semua kalau ngomong ya. Betawi, Bekasi. Nah, inilah namanya apa? Budaya. Ya, ini nggak bisa dijadikan tolak ukur menilai bahwa dia kasar. Enggak. Ini gaya masing-masing. Jadi ulangi 3 kali karena tidak semua orang berada dalam faham. Tapi kalau Anda melihat orang sudah faham semua, ya nggak perlu diulangi. Ini terutama guru, orang tua kalau ngingetin anaknya, faham nggak nih anak? Belum, ulangi lagi. Maksimal mengulanginya cukup sampai berapa? 3 kali saja ngulanginnya. Jangan diulangi bolak-balik. Jengkel itu orang yang dengerin akhirnya. Udah adzan ya. Ya, kita dengarkan adzan terus kita langsung lanjutkan.
Ya, kita lanjutkan satu hadis di bawahnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Kana kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kalaman faslan yafhamuhu kullu man yasma'uhu." Allahu akbar. Lihatlah. Aisyah radhiyallahu taala anha, istri beliau, menuturkan bahwa Rasulullah SAW jika berbicara, beliau berbicara dengan kata-kata yang apa? Faslan. Tahu faslan? Apa? Jelas. Maksudnya jelas itu apa? Bicara satu kata demi satu kata. Tidak. Kadang ada orang bicara itu kata-katanya itu kayak ditumpuk-tumpuk gitu. Para jamaah sekalian, jadi begini ya kita, kayak komentator bola, cepet gitu ya. Tidak, bicara Rasulullah SAW itu apa? Satu kata demi satu kata, pelan-pelan. Ya nggak harus pelan sih ya. Pelan itu kan terkadang volume, kan gitu kan. Pelan itu apa? Volume. Bisa juga suaranya keras, lantang, tapi kata-kata yang muncul itu satu-satu gitu lah. Faham tidak? Gitu. Yafhamuhu kullu man yasma'. Semua yang ada di hadapan beliau faham. Artinya apa? Aisyah ingin mengatakan bahwa yang di depan Rasulullah SAW ini orangnya macam-macam. Ada orang kota, ada orang pedalaman, ada orang yang punya intelektual bagus, ada orang yang biasa. Tapi semua ketika duduk di depan Rasulullah SAW, semuanya bisa faham. Karena kata-katanya mudah dan kata-katanya terucapkan apa? Satu demi satu, jelas. Kalau nggak faham, diulangi lagi sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah adab berbicara. Bagi siapa? Siapapun, terutama orang tua, terutama guru. Karena guru itu kalau menjelaskan pelan-pelan. Dai kalau menyampaikan materi hendaknya dengan jelas, kalimatnya mudah difahami semua orang dan tersusun rapi, serta apa? Terucap kata demi kata. Kemudian bab yang berikutnya, yang ketiga ini berkaitan dengan itu, makanya saya bahas sekaligus. Imam Nawawi bilang isghaul jalisi li hadithi jalisihi, mendengarkan ucapan orang yang di sebelahnya. Jadi adabnya apa? Jangan bicara apa? Mendekat kepada orang yang bicara. Kan gitu kan? 4 poin tadi, mendekat. Artinya apa? Kalau ada orang bicara, inti mendekat. Mendekatlah dengan dia. Selama pembicaraan itu bukan haram. Wastinsatul alim wal wa'id hadiri majlisih, dan seorang yang alim, dai, penceramah hendaknya menghentikan obrolan jamaahnya. Berarti di sini apa? Kalau konteks obrolan biasa, hendaknya kita mendekat. Mama, ada orang tua Anda mau bicara, sedangkan Anda masih di sana-sana, maka Anda harus mendekat. Ya ma, kenapa ma? Ya kenapa? Ini kurang ajar kamu, tidak sopan. Terus gimana? Samperin orang tua mau. Ya ma, gimana? Ya, samperin. Tapi saya masih sibuk, tinggalin. Sholat sunnah aja suruh batalin kok. Iya tidak? Samperin, deketin dia. Mau orang tua kita, mau orang yang lebih tua, atau siapa yang ngajak bicara kita, samperin, deketin dia. Ya, gimana? Ini kalau individual, selama pembicaraannya tidak apa? Haram. Tapi kalau kita dalam konsep majelis ilmu, berarti ini menunjukkan adab para tulabnya, para jamaahnya apa? Mendekat dengan majelisnya. Bukan duduk jauh-jauh begitu, memilih duduk jauh-jauh kayak sebelah sono itu, Mas. Saya tidak nyindir, tapi saya ngomong terang-terangan. Ini bukan adab di majelis ilmu, Pak.
duduk di pojok sono nyender di tiang. Saya masih baik Pak, kalau ustadz yang lain nggak akan dikasih Anda. Yo duduk pojok-pojok begitu, mendekatlah di sana karena inilah, ini hadisnya jelas. Ya, mendekat kepada orang yang berbicara. Kemudian apa yang kedua? Jangan ngobrol. Ya, jangan ngobrol. Ini adabnya, ini etikanya, ini sunnah Nabi SAW. Apa dalilnya? Dalilnya di sini adalah hadis Jarir bin Abdullah berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku di saat haji wada, istansitin nas, suruh orang-orang ini diem. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mau ceramah, mau khutbah. Diam nih orang-orang kalau berceramah, jangan ngomong, jangan ngobrol. Tsumma qala la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Baru beliau mulai berbicara khutbahnya, ya, janganlah kalian kembali kepada kekufuran, nanti satu sama lain akan memukul, membunuh, menghardik saudaranya yang lain. Jadi intinya di sini apa? Diam, mendekat dan diam. Ya, jadi kalau ada seorang ustadz berceramah lalu ada yang ngobrol, maka yang ngobrol itu adalah orang yang tidak punya adab dengan ilmu. Kalau dia tidak punya adab dengan ilmu, maka berarti dia sulit untuk mendapatkan ilmu itu yang bermanfaat buat dia. Begitu pula orang yang belajar ilmu menjauh, duduk jauh, sama Pak. Apalagi ungkapan Imam Ibnul Jamaah di kitab apa namanya, Adab Al-Muta'allim, itu lebih tajam lagi. Beliau mengatakan bahwa orang yang duduk berjauhan berarti dia tidak menghormati ilmu. Kalau nggak menghormati ilmu, bagaimana ilmu itu akan bermanfaat buat dia gitu ya. Ya, kecuali memang sudah penuh, sesak, full, nggak muat silakan. Tapi kalau masih kosong-kosong, Anda lebih memilih di luar, indikasinya apa? Ya, Anda yang menilai sendiri. Jadi inilah al-ilm, ya, inilah majelis ilmu, dan inilah adab dalam berbicara. Siapapun orangnya, kalau memanggil kita, ya mendekatlah, ya mendekatlah. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jadi berikutnya kita masuk di bab nomor berapa berarti? 90 ya? 91 ya. Baik, silakan kalau ada yang mau bertanya. Di sini ada pertanyaan dulu yang tertulis. Ustadz, mohon pencerahannya maksud dari amalan sholat gaib, karena kemarin di masjid saya ada sholat gaib ya. Sholatul gaib, sholat yang dilakukan untuk jenazah yang tidak ada di tempat, makanya disebut apa? Gaib, gaib, gaib ya. Ya. Artinya jenazahnya nggak di sini, jenazahnya di tempat lain. Apa hukum sholat gaib? Ya kan? Ini bicara ini dulu. Apa hukum sholat gaib? Intinya di situ. Para ulama fikih, imam fikih yang 4 berbeda pendapat. Ya, mereka berbeda pendapat dalam menyikapi hukum sholat gaib. Pendapat pertama mengatakan sholat gaib tidak ada, tidak disyariatkan sama sekali, karena memang tidak pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Padahal di zaman Rasulullah SAW banyak sahabat yang wafat di luar kota, tapi tidak pernah Rasulullah SAW melakukan sholat gaib. Adapun kasus Rasulullah SAW dengan Raja Najasyi itu kekhususan Nabi, mereka menjawab gitu. Pendapat yang kedua mengatakan sholat gaib ada, disyariatkan, tapi kasusnya seperti Raja Najasyi. Tahu Raja Najasyi? Raja Najasyi di zaman Rasulullah SAW itu muslim, tetapi beliau
tidak menunjukkan keislamannya di depan rakyatnya, sehingga rakyatnya menganggap bahwa Raja Najasyi ini Nasrani. Makanya ketika beliau wafat, beliau diurusi secara Nasrani karena nggak ada yang tahu. Nah, Rasulullah SAW tahu, tentu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala lewat Jibril. Lalu Rasulullah SAW mensolati Raja Najasyi karena memang tidak ada yang mensolati beliau. Nah, jika ada kasus yang seperti ini, maka boleh Anda melakukan sholat ghaib. Apa dalil lagi? Dalil lagi bahwa Rasulullah SAW tidak pernah melakukan sholat ghaib pada sahabat-sahabat yang wafat di luar kota. Rasulullah SAW tidak pernah melakukannya. Tidak ada satu riwayat Rasulullah SAW melakukan sholat ghaib, tidak ada. Ya. Kenapa? Karena para sahabat itu wafat di sana sudah disolati semuanya, sehingga di sini tidak perlu lagi melakukan sholat. Pendapat yang ketiga mengatakan sholat ghaib itu disyariatkan dalam semua kondisi. Dalilnya apa? Dalilnya Raja Najasyi. Jadi satu hadis dipakai untuk semua. Jadi pendapat yang ketiga disyariatkan, boleh, nggak apa-apa. Dalilnya apa? Itu Rasulullah SAW sholat ghaib, berarti kan boleh, gitu kan? Nah, ini pendapat para ulama fikih 4. Nah, mana kalau kita analisa dalil, tentu harus mencari mana yang paling kuat. Ya, maka pendapat yang rajih, istilahnya rajih itu yang paling kuat dari sisi dalil dan pendalilan, yaitu penggunaan dalil. Ya, penggunaan dalil, ada dalil, ada penggunaan dalil. Ya, kalau kita lihat itu, maka yang paling kuat, yang rajih adalah pendapat yang kedua, bahwa boleh sholat ghaib jika kasusnya seperti Raja Najasyi. Tetapi jamaah, ini masalah khilafiyah fiqhiyah. Ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama fikih dulu. Jadi kalau ada orang mengadakan sholat ghaib, maka silahkan saja, tidak perlu dicela, tidak perlu diperkarakan, tidak perlu, karena memang masalahnya masalah apa? Lapang, luas, yaitu orang berselisih pendapat. Tapi kalau Anda nanya sama saya jelaskan pendapatnya yang kuat apa? Menurut saya yang kuat ini. Bisa jadi menurut yang lain yang kuat itu. Inilah perbedaan pendapat yang harus disikapi dengan apa? Lapang dada, tidak boleh saling mencela. Jadi Ustadz, di tetangga masjid sebelah saya melakukan sholat ghaib untuk Ismail Haniyah itu rahimahullah. Ya nggak apa-apa, silahkan aja. Mungkin mereka memandang bahwa itu boleh, kan gitu ya. Ya, itulah sikap kita. Ada kenalan lama yang kenapa? Kasus di Makkah setiap sholat fardu memang jenazahnya di depan, Pak, bukan sholat ghaib. Bapak tahu dari mana kalau itu sholat ghaib? Ya, kira-kira, ya, enggak boleh. Bapak kira-kira itu enggak boleh. Kira-kira terus mengeluarkan statement, Anda suudzon namanya. Ya, tidak boleh, hukum tidak boleh digituin. Itu jenazahnya ada di depannya. Ya kan, jenazah ada di depannya. Makanya kalau di Makkah, jedahnya antara salam sama sholat ghaib itu agak lama, karena imamnya harus jalan kaki dulu keluar. Pak, Anda nanya ngomong sendiri. Anda nanya ngomong sendiri. Enggak, dengerin dulu penjelasannya. Ya. Jadi jenazahnya itu ada 5 waktu ada, Pak. Kalau di Makkah ada jedah karena imamnya jalan kaki dulu ke tempat jenazahnya. Tapi kalau di Madinah jenazahnya itu dekat. Jadi imamnya salam, dia zikir sebentar, dia berdiri masuk ke pintu, jenazahnya di depannya. Jadi ada jenazahnya di situ, tidak ada sholat ghaib di sana.
Ya. Kemudian ada kenalan lama yang tiba-tiba kerap menghubungi untuk pinjam uang dengan alasan ya wallahu alam benar atau tidak istri ini. Track record orang tersebut juga sering pinjam ke banyak orang dan hutang ke ana sehingga ya kalau Anda tahu bahwa dia ini suka mempermainkan orang, pinjam sana, jangan dibantu karena indikasinya adalah jelas bahwa dia memang ingin membohongi orang, menipu orang. Ya, jangan. Kalau memang dia orang baik tapi nggak mampu bayar, harusnya dia mendatangi orang yang punya uang. Mohon maaf Pak, saya belum bisa bayar utang Anda karena memang saya nggak mampu untuk membayar. Ngomong dia terang-terangan. Nah, inilah orang yang bertanggung jawab namanya. Tapi kalau dia menghilang, minjem lagi sana, ngilang lagi, minjem lagi sana, ngilang lagi, minjem. Nah ini orang nggak bener ini Mas wataknya. Jangan dibantu orang kayak gini. Ya, wallahu taala a'lam. Ada yang bertanya tadi? Silahkan Mas. Anda dipanggil orang tua lalu kita menjawab sebentar. Harusnya tidak, harusnya Anda langsung tinggalkan aktivitas Anda. Karena memenuhi panggilan orang tua itu wajib. Kalau Anda sholat, batalkan sholat Anda. Kalau Anda lagi puasa sunnah, lalu ibumu nyuruh temani kamu, temani mama makan, temani mamamu makan. Kalau sekedar temani duduk makan, ya udah ini ya Ma saya temani. Ikut makan juga. Masa mama makan kamu gak makan? Kan tambah tua kan tambah cerewet. Apalagi yang perempuan kan gitu kan. Paling kalau yang laki temani ayah dong. Ya udah yang penting duduk di sebelahnya udah diem kan laki kan. Tapi kalau mak kan lain. Tambah tua tambah banyak toaknya dia. Temani mama makan, Anda temenin doang. Makan dong. Habis kamu dimakan melin. Ya, terus gimana? Batalkan puasamu. Karena mengikuti orang tua itu pahalanya besar dan itu wajib Mas. Apalagi Anda lagi betulin genteng, turun Mas lompat. Sebentar, lagi betulin genteng nggak bisa lompat turun. Ada lagi? Ya silakan. Ya. Bagaimana ngajarin anak-anak tutur kata yang baik? Ilmu itu dimulai dari mendengar Mas. Iqra bismi rabbikal ladzi, bacalah. Memang Rasulullah SAW bisa baca? Enggak. Lalu apa yang dimaksud Iqra di ayat itu? Berarti membaca lewat pendengaran. Karena membaca itu bisa dari tulisan, membaca itu bisa lewat apa? Mendengar. Lah orang buta membacanya lewat mendengar. Ya kan? Jadi ilmu itu diperoleh dari mana? Membaca dan mendengar Mas. Lah bagaimana anak-anak itu bertutur kata yang baik? Anak kecil belum bisa membaca, berarti dia lewat pendengaran. Yang didengar, siapa yang didengar Mas? Teman-teman di sekolah satu. Yang paling banyak di mana? Di rumah. Berarti yang paling anak ngomong kasar. Sebetulnya yang ngomong kasar siapa? Dua, gurunya atau bapake Mas yang ngomong kasar Mas. Anak saya ngomong kasar Ustaz, gimana caranya? Lo yang ngomong kasar. Anakmu cuma dengerin. Iya Mas ya? Ya sudahlah, intinya seperti itu. Ya kan, siapapun itu mendengar, jangankan anak kecil, kita aja denger kok. Iya enggak? Kita mendengar, apa yang kita dengar masuk ke hati. Di hati dicatat, dirangkum, disimpulkan. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan sumber hati atau istilah makanan itu sumber nutrisi hati itu dari mana? Oh hati orang bisa baik
oh hati orang bisa sakit, hati orang bisa mati. Dari mana? Dari mana sumbernya? Pintunya dari mana? Dari kuping mata. Dari kuping, dari mata, Mas. Kita mendengar, lalu tersimpan di dalam lembaran-lembaran hati kita, tercatat di situ. Karena itulah akal. Akal itu di hati. Lalu ketika tercatat di hati kita, maka terungkaplah dalam bentuk apa? Kata-kata. Masuk dari sini, keluar di sini. Jadi gimana caranya? Ya ibda binafsik, qu anfusakum, jaga dirimu. Anda yang ngomong yang benar, nanti didengar oleh dia. Ya, ente orang mana? Jakarta. Coba anakmu taruh di Bangkalan Madura sono. Sebulan aja. Pulang-pulang ngomong apa? Bah, berema bapak itu. Iya kan. Ayo, Mas. Coba taruh di Surabaya sono anakmu sebulan aja. Gimana ngomongnya? Kok bisa dia ngomong begitu? Karena kuping, Mas. Kuping masuk, keluar mulut. Jadi mulai dari siapa? Kita. Sekolahan, guru. Gitu ya. Makanya muncullah di sini perintah untuk tutur kata yang baik. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.